Nah, kalian bahas pernikahan, ngobrol serius, ungkap pendapat jujur. Apa topiknya yuk? Topiknya, karena kita belum pada menikah ya, Aku udah mas. kecuali Mas Tepe. Menurut kalian nikah itu upgrade atau beban? ChatGPT banget sih itu. Iya. Upgrade lah. Why? Karena dengan kehidupan yang baru, orang yang baru di rumah suasananya, dengan hal yang baru dilakukan, upgrade bukan beban. Kalau misalnya nikah jadi beban ya nggak usah nikah. Gue bahas ini dulu ya. Kenapa gue mempertanyakan hal ini ya? Soalnya kan ini lagi declining nih, maksudnya lagi turun banget nih. Kenapa orang bisa menikah di usia muda tuh lagi turun banget. Di Indonesia pun ngerasain seperti itu di Gen Z. Dan menurut gue itu terjadi karena kita ngerasain jadi sandwich generation, terus gak pengen itu terulang ke anak. Ya kan, berarti ada banyak sekali orang yang menganggap tuh nikah tuh tanggung jawabnya besar sekali. Kenapa lo menganggap itu sebuah upgrade? Dengan tanggung jawab segitu banyak tuh. Ibadah soal nikah tuh. Ibadah? Di gue ibadah, tapi tunggu yang benar-benar udah ready. Makanya gue kenapa belum nikah, tunggu udah siap. Berarti nggak Mas B? Menurut gue juga gitu. Ya kan? Menurut gue gitu. Oke, mau jawab kayaknya ya. Enggak biar terang aja. Kamu nggak kelihatan. Kau sendiri gimana? Gua, menurut gue nikah itu endgame banget. Endgame. Endgame. Maksudnya? Menurut gue itu endgame dari semua manusia. Sebenarnya keluarga bahagia. Tapi buat nyampe ke keluarga bahagia itu kan persiapannya banyak. Dari finansialnya, dari mentalnya, dari kesiapannya. Makanya menurut gue orang yang bisa menjalankan keluarga bahagia itu sebenarnya endgame. 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 Kamu ngambilnya sebuah garis finish berarti. Garis finish. Aku. Ini mungkin dari orang yang udah menikah ya, kan itu sebenarnya garis start loh yuk. Tapi buat mencapai ke keluarga bahagia yang ideal itu menurut gue sangat amat jauh. Objektif banget tuh. Subjektif banget tuh yuk. Keluarga bahagia ya. Yang disebut sebagai keluarga bahagia itu kau akan susah mendeskripsikannya kalau kau udah punya anak dan nikah udah apalagi hubungan yang mertua dengan itu susah deskripsinya. Apa ya Jod? Kagak, ini gue terangin lo, takutnya gelap. Gak usah terangin, dia udah terang. Oh iya, belar. Aku dapat terangan dari Yuka nih, sinaran Yuka nih. Gak ada sih gua. Lanjut, Pe. Iya, bagiku bukan endgame sih. Kenapa kau mikir endgame? Start nggak sih, Mas? Start, dari start baru harusnya. Itu hal baru semua di situ. Tapi garis start juga subjektif sekali mas. Nah kan, sama seperti itu sebenarnya. Iya, buat beberapa orang kan startnya semuanya pengen dibarengin gitu loh. Kayak ada yang bilang nggak apa-apa nikah usaha dulu dari nol. Itu pun udah subjektif sekali. Banyak orang nggak pengen semuanya itu usaha bareng-bareng kan nggak semuanya. Ada trauma-trauma tersendiri mungkin dari kita yang udah ngerasain usaha sebegitunya sebagai anak tuh nggak pengen. Seenggaknya kita ada bekal yang Kalau kita punya anak nggak mau keulang lagi. Iya. Kehidupan kita yang seperti kita Makanya jalan. minimal udah setengah jalan gitu ya. Ada bekal gitu. Tapi bukannya itu yang ngebuat kita jadi kita. Maksudnya, misalnya kau pernah ngerasain orang tuamu, mohon maaf berkekurangan yang tadi kau bilang, supaya tidak terulang ke anakmu gitu. Iya. Bukannya hal itu yang ngebuat itu jadi Yuka gitu. Kau pernah ngerasain hal-hal itu? Pernah ngerasain masa-masa minus? Ya untung hidup mas. Nah, dengan pola pendidikan yang sama dengan yang Yuka dapatkan kan nggak berarti anaknya bakal jadi spoiled kid juga. Iya. Spoil kid. Nggak bakal jadi anak manja juga. Iya. Tapi kan perintis bukan pengen semuanya anak-anaknya jadi pewaris ya. Dia udah nggak suka dia tongkrongan dia nggak suka. Yang lain nggak cocok tuh. Sekarang lo orang menilai ya, yang paling beneran tuh siapa? Kok bisa pot gue nyampe sini? Wah. Kan tahu di awalnya kau duduk sini. Terus kau pindah sana. Gila. Ngapain aku jualan pot anjing? Nikah is married, bro. Bahasa Inggris doang aja. Dalam tuh. Simpel dia. Ya kita tanya orang tua nih, Brevi gimana kalau menurut kau Brevi? Menurut gue yang udah nikah ya, bisa Belum. beribet Hampir. Lu main di hampir. Nyaris dan gagal. Main nyaris. Menurut gue nikah bukan buat semua orang. Make sense. Gue setuju. Nikah mempunyai anak tuh bukan buat semua orang. Dengan alasan Nikah tuh gak kayak lu ulang tahun. Ulang tahun kan semua orang ulang tahun. Nikah tuh kagak. Nikah tuh bukan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan atau dikejar atau jadi goals itu achievement apalagi. Ya nikah tuh sama kayak lu menjalin hubungan ke siapapun, temenan, partner kerja. Lu yang nentuin sendiri lu mau apa enggak, lu siap apa enggak, lu punya modalnya apa enggak.
Kalau nggak punya ya mending jangan, kayak lu keusahaan kayak gitu ya. Kalau lu modalnya pas-pasan ya mending jangan gitu. Ntar dulu nabung dulu, sama kayak nikah misalnya mental lo belum bagus-bagus banget, komitmen lo belum cukup-cukup banget ya jangan nikah, jangan pacaran gitu. Jadi menikah ya apalagi punya anak, having a kids kan harus 2 orang lah gitu yang ngobrol ya. Gimana nih mau punya anak atau enggak? Kan banyak juga yang zaman sekarang sudah memutuskan child free ya, yang nggak mau punya anak karena beberapa pertimbangan lah. Sama sih nikah juga buat gue kayaknya bukan buat semua orang. Kalau emang lu mau dan siap aja gitu. Jadi kalau misalnya harus jadi culture, kasihan aja gitu. Gue tidak ngomong gini karena gue belum nikah ya. Cuman kasihan sama orang memang tidak mampu untuk menikah, padahal dia mau misalnya gitu. Cuman duitnya nggak cukup, pasangannya nggak ada. Misalnya gitu. Tapi dia pengen banget nikah nih. Cuman nggak dapat pasangannya. Terus dikejar-kejar mulu sama stigma yang oh belum nikah sih di umur segini gila. Kayak gitu-gitunya menurut gue patetik aja gitu. Karena gue tidak pernah menemukan konsep banyak anak banyak rezeki itu banyak masuk akal. Benar itu logis. Itu real. Karena buat gue yang benar banyak rezeki dulu baru punya banyak anak gitu. Betul, itu juga gitu. Kalau lu menelantarkan anak lu cuma karena lu maksain nih kalau nikah tuh harus, nikah tuh wajib. Betul. Akhirnya anak lu terlantar sih kayaknya nggak fair ya buat dia. Dia nggak salah apa-apa, Blay. Nggak salah. Nggak salah. Betul, menurut. Nggak ada yang salah, brother. Keputusan masing-masing. Nikah aja kalau udah siap, jangan maksa karena perceraian 60% plus itu karena terjadinya masalah ekonomi. Gue cari range ChatGPT berapa? Bener, 60% ke atas perceraian karena ekonomi. Makanya siap dulu, super dulu, supel ya, supel adidaya dulu. Supel kan itu artinya bersih-bersih cepat. Kalau supel kan kayak lu Enggak, bukan supel tuh jago bergaul. Dia jago bergaul. Gitu ya. Dia nyelip-nyelipin kata-kata yang dia nggak paham. Tapi bener kan 60% ke atas? 20-40%. 60% karena ekonomi. Kan setahu pernikahan itu banyak gagal itu gara-gara bukan karena ekonomi, Perselingkuhan. bukan juga karena hubungan seksual. Oh ya, Karena hubungan seksual. Oh 60%. sih. Kalau nggak sekolah, Sekolah. Jadi ya sekolah aja. baru menang dari Google sombong loh. Sekolah aja kalau nggak sekolah. Di Google 60%, ChatGPT 20-40%. Tapi ChatGPT mau Google bener mana? Nggak tahu ya. Datanya kan beda-beda, itu kan statistik ya. Iya. Surveinya ke berapa ribu Itu orang, matematika ya? tergantung dari sampelnya. Sampel itu contoh. Oh sekolah kan. Example? X itu mantan. Bego. Masuk akal sih. X mantan sampel contoh. Nggak salah. Example? Contoh mantan. Berarti X-Men mantan orang nggak? Betul. Betul. Sekarang jadi mutan ya. Mantan laki-laki, dulunya sesiola. Iya. Exim? Apa? Exim? X-Slim. Exim? Mantan SIM. XIM. EKSIM.